Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan penghulunya istighfar, yang mana hal ini merupakan doa yang seorang muslim harus menghafalnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan akulah hambamu. Ya, ini kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berada dalam perjanjian terhadapmu sebatas apa yang aku mampu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, ya, karena jiwa kita selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Dan aku mengakui kepadamu atas nikmatku atasku. Aku mengakui kepadamu terhadap nikmatmu atasku. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mengakui kepadamu terhadap dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunub, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Barang siapa yang seorang hamba mengucapkan doa ini di siang hari, kemudian dia meninggal dunia sebelum sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia termasuk penduduk surga. Ini faedah yang besar dari doa ini. Dan barang siapa yang dia mengucapkan doa ini di malam hari, kemudian dia yakin dengan isi kandungan doa ini, kemudian dia meninggal dunia sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam doa ini mengandung tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini, dan kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang muslim di dalam kehidupan dunia ini harus ada dua hal. Harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa salah satu. Harus menggabungkan dua hal ini. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa 'alaihi wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha." Sesungguhnya orang yang beriman, dia apabila memandang dosa-dosanya, apa yang sudah dia lakukan, dosa-dosa masa lalu, maka seolah-olah dia itu sedang duduk, yang mana dia duduk di bawah gunung. Ya, kita bayangkan ya, gunung berbatu, kemudian duduk di bawahnya. Dia merasakan takut jika gunung tersebut, batu tersebut menimpa dirinya. Inilah gambaran seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fajira, adapun orang yang fajir, dia memandang dosa-dosanya itu kadzubabin, seperti lalat.
Ya, dia meremehkan dosa. Yang mana lalat tersebut hinggap di hidungnya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan lalat tersebut dari hidungnya. Dia meremehkan perbuatan dosa. Inilah gambaran orang yang fajir, orang yang tidak memiliki rasa takut atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian Abu Syihab mengatakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min rajulin nazala manzilan wa bihi mahlakah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba daripada seseorang yang singgah di suatu tempat yang mana di tempat tersebut adalah tempat yang akan membinasakannya. Wa ma'ahu rahilatuhu, bersamanya ada kendaraannya, tunggangannya, 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, di tunggangannya tersebut ada makanan, kemudian ada minuman. Fawadha'a ra'sahu fanama naumatan, kemudian dia tidur sejenak. Fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu, kemudian ketika dia bangun ternyata hewan tunggangannya pergi meninggalkannya. Hatta idza ishtadda 'alaihi al-har wal 'atash, sehingga apabila dia merasakan panas dan dia merasakan kehausan, au masya Allah, atau sesuai yang Allah kehendaki, kemudian dia mengatakan, arji'u ila makani, kalau begitu aku kembali kepada tempatku yang semula, tempat dia tidur semula. Faraja'a fanama naumatan, kemudian dia tidur sejenak. Tsumma rafa'a ra'sahu fa idza rahilatuhu 'indah, ketika dia bangun mengangkat kepalanya, ternyata hewan tunggangannya berada di sampingnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba daripada seseorang yang misalnya kehilangan barang yang paling dia sukai, barang yang mahal, barang yang istimewa menurut dia, kemudian hilang, kemudian ditemukan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dari orang tersebut. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan motivasi bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Seberapapun besar dosa hamba tersebut, jika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu tobat untuknya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu membahayakan jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang melakukan perbuatan dosa-dosa dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa ini akan membahayakannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis beliau menjelaskan, innal mu'mina idza adnaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya orang yang beriman apabila dia berbuat dosa, maka akan ada titik hitam yang ada di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala minha. Jika dia bertobat, kemudian dia berlepas diri dari dosa tersebut dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bersih. Ya, akan suci, akan bersih dari titik hitam tersebut. Wa in zadat, apabila dia kembali melakukan perbuatan dosa, maka bertambahlah titik hitam dalam hatinya, hatta yughallafa biha qalbuh, sehingga hatinya tersebut menjadi hitam, tertutupi dengan dosa-dosa. Fadzalikar ran, itulah titik hitam yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dosa-dosa ini sangat membahayakan bagi seorang muslim, karena dampak dari dosa akan menghalangi seseorang dari kebaikan, akan menghalangi seseorang dari kebaikan. Dan apabila hati sudah tertutupi oleh dosa-dosa,
maka hal itu akan melemahkan fisiknya. Kelemahan fisik dari melakukan ketaatan-ketaatan itu disebabkan karena lemah hati. Apabila seseorang memiliki hati yang kuat karena bersih dari dosa-dosa, maka kebersihan hati inilah yang akan mendorong dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu, ketika sahabat Nabi SAW ketika berperang melawan pasukan Romawi ketika itu, yang mana ketika itu adalah peperangan yang dinamakan dengan Dzatus Salasil, karena peperangan ketika itu pasukan Romawi, pasukan yang semuanya dirantai, ya, pasukannya dirantai, kakinya dirantai. Tujuannya apa? Supaya tidak kabur. Akan tetapi sahabat Nabi SAW tidak ada yang dirantai, ya. Sahabat Nabi SAW tidak ada yang dirantai. Hatinya kuat, karena yang dicari oleh para sahabat Nabi adalah kehidupan akhirat, yaitu syahid. Adapun orang-orang kufar, yang mereka cari adalah kehidupan dunia. Maka ketika itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan Rasulullah SAW berhasil mengalahkan pasukan Romawi karena kekuatan iman yang ada dalam hatinya. Karena kebersihan hati inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, rela mengorbankan nyawa untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim beliau menulis kitab Ad-Da' wa Dawa, yaitu penyakit dan obatnya, yang mana beliau menjelaskan di situ tentang dampak dari dosa-dosa, ya, menjelaskan tentang dampak dari dosa-dosa. Di antara dampak dari dosa adalah adzan yuwallidu dzanba, bahwasanya dosa itu akan melahirkan dosa berikutnya. Salah satu dampak dari dosa-dosa adalah akan melahirkan dosa yang berikutnya, ya, seperti misalnya khamr, maka akan melahirkan dosa yang berikutnya. Atau berjudi akan melahirkan dosa berikutnya. Inilah dampak dari dosa, salah satu dampak dari